tahun ini merupakan penyelenggaraan ujian nasional yang terakhir kali. Dan mulai tahun 2021 nanti akan diterapkan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter. Soal isian singkat berupa bilangan hanya untuk mata pelajaran matematika, sama persis dengan tahun lalu, untuk SMA, MA, dan SMK saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis ataupun wartawan yang kami hormati. Saya Bambang Suryadi, posisi sebagai anggota BSNP. Tahun ini merupakan penyelenggaraan ujian nasional yang terakhir kali. Dan mulai tahun 2021 nanti akan diterapkan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter. Sehingga pertanyaannya, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh BSNP sebagai badan independen yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan ujian nasional. Pertama, kisi-kisi ujian nasional telah dirilis di akhir 2019 karena kisi-kisinya akan menjadi acuan guru-guru juga dalam penuntasan kurikulum. Bagi dari tim penyusun soal, kisi-kisi juga akan diturunkan menjadi indikator dalam penyusunan soal. Yang kedua, pos ujian nasional. Yang ini kami turunkan dari Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Yang ketiga, kami melakukan sosialisasi kebijakan ujian nasional di tingkat provinsi, sehingga kami datang ke beberapa provinsi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan ujian nasional ini. Yang kedua, terkait dengan dihapuskannya USBN, maka penyelenggaraan ujian sekolah mengacu kepada Permendikbud nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar. Artinya BSNP tidak lagi mengeluarkan pos ujian sekolah. Yang selama ini BSNP mengeluarkan pos USBN. Yang ketiga, apa implikasi dengan dihapusnya USBN ini terhadap proses penilaian di satuan pendidikan? Pertama, ujian sekolah sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan. Dan penyelenggara ujian sekolah ini tidak boleh ditawar, harus satuan pendidikan yang terakreditasi. Apalagi posisi ujian sekolah yang menentukan kelulusan menjadi sangat strategis status akreditasi ini. Yang kedua, tidak ada lagi soal anchor ataupun soal dari pusat yang selama ini jumlahnya 20-25%. Sehingga 100% soal ini disusun oleh guru-guru dari satuan pendidikan. Pertanyaannya, di mana nanti quality control terhadap kualitas soal ini? Maka peran KKG dan MGMP masih tetap berperan dalam konteks untuk quality control kualitas soal. Dan seluruh mata pelajaran akan diujikan melalui ujian sekolah yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang lebih penting lagi, karena memang UN tidak menentukan kelulusan, maka posisi ujian sekolah ini akan menentukan kelulusan. Berikutnya, perlu kami sampaikan apa hal-hal yang baru yang ada di dalam pos ujian nasional tahun 2020 yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Pertama, dari segi jadwal pelaksanaan UN, ini maju kurang lebih 10 hari dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu UN SMK dimulai tanggal 26 Maret. Nah, sekarang akan kita mulai tanggal 16 Maret sampai 19 Maret, nanti diikuti UN SMA, SMP, paket C, paket B. Yang baru lagi adalah istilah ujian perbaikan yang dulu kita gunakan, maka sekarang tidak ada lagi sesuai dengan permen tadi, tapi digunakan istilah ujian ulangan yang semula pesertanya ini hanya dibatasi
siswa SMA dan SMK sederajat, mulai tahun 2020 ini ujian ulangan pesertanya ini diperlebar termasuk mereka dari siswa SMP, MTS sederajat. Yang keempat, hal yang baru lagi adalah terkait dengan jumlah mata pelajaran yang diujikan untuk pendidikan kesetaraan, paket B dan paket C. Selama ini paket C ada 7 mata pelajaran, nah yang sekarang ini hanya 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan 1 mata pelajaran pilihan sesuai dengan jurusannya. Paket C IPA akan mengambil 1 mata pelajaran jurusan di IPA, apakah fisika, kimia, ataupun biologi. Jadi tidak ada lagi PPKN. Ya. Sementara untuk paket B masih tetap ada 6 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ditambah PPKN, kemudian IPA dan IPS. Ini yang sangat mendasar perbedaan untuk mereka yang ada di pendidikan kesetaraan. Terakhir, yaitu tentang pemindaian LJUN. Meskipun UNBK sudah menjadi mainstream pelaksanaannya, namun kondisi di lapangan masih ada beberapa yang melaksanakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil. Maka pemindaiannya yang selama ini untuk SMA sederajat dilakukan oleh LPMP, SMP sederajat dan program paket oleh dinas, maka tahun ini karena jumlahnya tidak lagi banyak, semuanya pemindahan LJUN ini ditangani oleh LPMP. Yang terakhir terkait dengan bagi siswa yang berkebutuhan khusus ataupun difabel. Mereka yang berkebutuhan khusus ini, baik yang di SLB, ya, sebenarnya tidak wajib mengikuti ujian nasional. Jadi sunnah lah kira-kira ujian nasional ini. Namun tren yang ada mayoritas masih mengikuti ujian nasional, terutama untuk jenis ketunaan tunarunu, tunanetra, dan tunadaksa. Hanya mata pelajarannya yang berbeda dengan siswa yang reguler ataupun normal. Hanya ada 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika. Modanya ada 2 pilihan dengan UNBK maupun UNKB. Nah, ketika untuk UNBK, terutama mereka yang siswa yang melihat UNBK dari keturunan tunanetra, maka ini ada aplikasi untuk pembaca layar ataupun screen reader. Sementara untuk tunarungu, soal listening comprehension bahasa Inggris diganti dengan soal tertulis. Kalau mereka pakai UNKB, yang tunanetra difasilitasi dalam bentuk soal Braille. Ini kebijakan yang mendasar sehingga ini mempertimbangkan kemanusiaan dan sebagai bentuk layanan publik yang dalam kerjasama atau pelaksanaannya BSNP bekerjasama dengan Balitbank, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, dan ke Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tanya jawabnya sesudah kalau sudah kelar semua ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kaban? Jadwalnya dimulai 16 minggu depan, hari Senin itu tepatnya, nanti dimulai dengan UN SMK hari Senin. Silakan kawan-kawan yang mau visit nanti mungkin bisa melihat beberapa sekolah sampai tanggal 19, lalu nanti UN SMA-nya tanggal 30, tanggal 7-8-nya nanti ada ujian susulan untuk SMK, SMA, dan MA. Ujian susulan ini diperuntukkan bagi yang nggak sempat mengikuti ujian yang jadwal utamanya. Misalnya karena sakit. Itu jangan sampai nanti anak yang sakit nanti dipaksakan UN di ambulan sambil diinfus. Kemudian dipoto viral menunjukkan betapa seriusnya untuk UN ini. Masih ada area waktu, apalagi susulan. Dengan UNBK itu logistiknya gampang. Jadi nggak usah nyetak lagi, nggak usah nganter, tapi cukup dengan file komputer bisa dilaksanakan. Jadi ini lebih fleksibel ya pelaksananya. Kemudian bulan April ini pas
minggu-minggu sebelum puasa, yaitu tanggal 20 sampai 23, ini ujian SMP, lalu seminggu kemudian susulan. Ya, jadi semoga yang berhalangan karena sakit dalam waktu seminggu sudah sembuh. Tapi sakit itu nggak bisa dibatasi kapan sembuh nggak bisa tahu. Nanti untuk kasus-kasus seperti itu tentu ada perlakuan khusus. Tapi intinya negara ini melayani bagi siswa-siswa yang terpaksa dengan alasan yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa mengikuti ujian pada jadwalnya. Lalu juga ujian paket C yang berfungsi sebagai ujian penyetaraan, setara SMA, setara SMP, dilaksanakan setelah ujian sekolah formal selesai, yaitu dimulai April di antara UN SMK dan SMA dan SMP di awal April itu ujian paket. Jadi ini tanggal 4 itu paket. Jadi setelah SMA SMK paket. Bukan SMP dulu. Jadi seolah-olah SMP dulu ya. Tapi paket C. Kemudian susulan paket C. Baru kemudian SMP gitu loh ya, Mas ya. Ya. Jadi paket itu seolah-olah bukan ya. SMP, susulan SMP, baru kemudian paket B. Desainnya sama. Meskipun ini tahun terakhir sebelum UN digantikan nanti dengan asesmen kompetensi, tapi prinsipnya untuk UN ini desainnya tetap sama. Tidak ada perubahan distribusi tingkat kesukaran soal, sama persis dengan tahun 2019, jadi dengan komposisi level kognitifnya 10-15% untuk penalaran atau higher order thinking skills. 50-60 itu aplikasi level ya bolehlah. Meskipun penalaran itu tidak harus sulit ya. Penalaran itu tidak identik dengan sulit. Yang aplikasi, penerapan konsep. Lalu yang 25-30% itu pemahaman konsep dasar, level kognitif dasarnya. Soal isian singkat berupa bilangan hanya untuk mata pelajaran matematika, sama persis dengan tahun lalu, untuk SMA, MA, dan SMK saja. Proposisi soal isian tadi, itu sekitar 4 soal atau 10%. Jadi titik-titik ngisi angka saja. Jumlah peserta meningkat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu 8,2 kalau nggak salah. 8,1 sekarang 8,3 juta dengan komposisi seperti itu. Yang UNBK sudah mencapai 96%. Tahun lalu kalau nggak salah 91% ya. Dari peningkatan 5% peserta yang sekarang mengikuti UNBK, UN dengan berbasis komputer. Peningkatan alhamdulillah MTS itu hampir 100%, SMP 90, SMA SMK, kalau SMK sejak tahun lalu udah kisaran itu. Jadi sisanya itu memang daerah-daerah yang tidak memungkinkan, barangkali tidak ada listrik, tidak ada internet. Lalu yang SMA juga sudah mengejar 99% dan seterusnya. Paket B, paket C, seperti halnya tahun lalu yang juga mendekati 90%, mendekati 100%, sekarang bertahan. Ini banyak sekali resource sharing menggunakan fasilitas yang ada di sekolah formal, baik di SMP, SMA, SMK, MA, MTS, bisa digunakan untuk paket B maupun paket C. Dilihat dari satuan pendidikannya atau sekolahnya, ada 105.000 satuan pendidikan yang mengikuti UN terakhir ini dengan komposisi 92, hampir 93%-nya mengikuti dengan UNBK. Untuk diketahui bahwa yang menjalankan UNBK itu tidak harus yang punya komputer, bisa sharing. Nah ini nanti Pak Dirjen, ini terima kasih pada Pak Dirjen Pak Dikdasmen atas upaya gencarnya untuk mempromosikan resource sharing untuk menjalankan UNBK ini. Ada beberapa provinsi yang sudah sepenuhnya UNBK untuk semua jenjang dan jenis pendidikan. Ada 7, Aceh, Bangka Belitung,
yang Bangka Belitung sejak tahun lalu juga udah, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Ya. Yang selain SMP, yang masih banyak terganjal di SMP. Bahkan di jenis dan jenjang pendidikan yang lain, hampir semua provinsi sudah 100%. Coba roll ke bawah. Tuh, kecuali beberapa provinsi yang tertera itu. Ada 7 provinsi yang 100% semuanya, 24 provinsi untuk MTS, 24 provinsi untuk SMA, 29 provinsi dari 34 untuk MA, dan 28 provinsi UNBK SMK. Paket B hampir semuanya, paket C malah satu di bawah paket C, satu provinsi di bawah paket C, yaitu Provinsi Papua Barat yang belum 100% UNBK untuk paket C-nya.